Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Tito Widianto. Kali ini saya akan membahas suatu hal yang sedang digemari oleh semua kalangan, yakni belanja daring atau online shopping, ataupun belanja online yang sering kita sebut. Jadi, bagaimana sih tren belanja online di Indonesia dalam kondisi pandemi maupun non-pandemi, serta dalam momen Ramadan ini? Oke, yang pertama, apa sih belanja online? Menurut Mujiana dan Elisa tahun 2013, belanja online atau online shopping adalah proses di mana konsumen secara langsung membeli barang-barang, jasa, dan lainnya dari seorang penjual secara interaktif dan real-time tanpa media perantara melalui internet. Dan menurut Wikipedia, belanja daring adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet. Melalui belanja lewat internet, seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak ia belanjakan melalui web yang dipromosikan oleh penjual. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri sudah banyak platform belanja online atau e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada Indonesia, Belanja.com, Blibli, Zalora, dan masih banyak lainnya. Dengan e-commerce paling banyak dikunjungi tahun 2021 sekarang, berdasarkan data dari Similar Web adalah Tokopedia. Tercatat ada 32,04% jumlah traffic share dan kunjungan bulanan ke layanan e-commerce tersebut sebanyak 129,1 juta. Peringkat kedua ada Shopee dengan kunjungan sebanyak 120 juta dan Bukalapak di posisi ketiga. Lalu, bagaimana sih sistem belanja online itu? Dalam sebuah sistem e-commerce, setidaknya terdapat 4 komponen yang diperlukan dalam transaksi online, yaitu store atau marketplace, penjual dan pembeli, payment gateway, dan jasa pengiriman. Store atau marketplace, yang dimana di sini dijualnya barang-barang dan jasa yang dibutuhkan oleh customer atau konsumen. Penjual dan pembeli. Penjual adalah yang menjual barang dan jasa kepada konsumen, sedangkan pembeli adalah yang memberi barang yang dijual. Berikut beberapa faktor penyebab konsumen memilih berbelanja online. 1. Kemampuan finansial. 2. Lebih banyak promosi yang ditawarkan ketika berbelanja online. 3. Mengikuti tren. Keempat, iklan atau promosi yang ditawarkan di media massa. Semakin banyak yang berbelanja online, untuk hal pembayaran pun dibuat perubahan dan dijadikan lebih mudah. Seperti yang kita tahu, saat ini banyak metode pembayaran yang menggunakan payment gateway. Payment gateway adalah sebuah sistem yang mengotorisasi proses pembayaran dari pembeli ke penjual. Serta masih banyak metode pembayaran lainnya seperti COD atau bayar di tempat dan transfer via bank. Terakhir, bagian yang meliputi belanja online juga adalah adanya jasa pengiriman. Tren belanja online. Dari awal kemunculannya, belanja online telah mampu mendobrak minat masyarakat untuk menggunakan layanan ini. Terbukti dari animo masyarakat dan perkembangan marketplace atau e-commerce yang ada saat ini, serta perkembangan dalam metode pembayaran dan pembelian. Dalam kondisi pandemi ini, tentu tren belanja online akan meningkat, mengingat himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah saja. Namun, dalam kondisi non-pandemi pun, tren belanja online tidak rendah. Menurut data dari riset yang dilakukan oleh iPrice, disimpulkan rata-rata pengunjung bulanan e-commerce Indonesia kuartal ketiga tahun 2019 dengan jumlah terbesar sebanyak 65,9 juta oleh Tokopedia. Dan pada kuartal keempat tahun 2019, pengunjung terbesar sebanyak 72,9 juta oleh Shopee. Lalu, pada momen Ramadan ini, Kontinum Data Indonesia melaporkan bahwa tren belanja online meningkat 3 kali lipat di awal Ramadan 2021. Jadi imbas dari pembatasan pergerakan atau mobilitas di masa pandemi, membuat masyarakat lebih memilih untuk berbelanja online. Sementara itu, mayoritas pencarian barang seperti baju lebaran menjadi faktor penyebab peningkatan tren belanja online. Ada banyak toko online di Indonesia yang berkembang dengan kencang, serta memberikan pengaruh terhadap berbagai macam aspek, termasuk sektor ekonomi. Data analisis Ernst & Young menunjukkan bahwa bisnis online di Indonesia berkembang sebesar 40% setiap tahunnya. Bisnis online tersebut didominasi oleh pelaku UMKM.